Banyak informasi muncul setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang harusnya digelar pada Mei nanti. Saya akan ceritakan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saifullah. Terima kasih untuk subscriber baru dan tentunya terima kasih yang sudah setia mantau di channel ini ya. Saya doakan terus sehat dan banyak rezeki tentunya. Oke, seperti yang saya sebut awal bahwa perkembangan sepak bola Indonesia terus dinamis ya. Dinamikanya terus bergerak tanpa henti. Saat ini kita fokus kepada menanti bagaimana sanksi FIFA kepada Indonesia. Di sisi lain, saat kita menunggu bagaimana sanksi FIFA, Peru batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Saat ini FIFA juga belum tahu siapa penggantinya. Peru punya alasan ekonomi karena mereka tidak mampu lagi memenuhi infrastruktur yang ditentukan oleh FIFA. Ini berbeda kasusnya dengan Indonesia yang disebut karena intervensi pemerintah. Nah, dengan munculnya berita Peru, kini muncul juga wacana bahwa Indonesia akan menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sudah berangkat ke Eropa untuk menemui FIFA. Ada dua misi berarti ya, yaitu melobi FIFA agar tidak memberi sanksi berat kepada Indonesia, dan kedua, kemungkinan jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Saya bicara soal sanksi dulu. Kalau kita bicara soal sanksi FIFA, ini memang menjadi hal yang paling menakutkan buat kita ya. Karena sanksinya yaitu ban dari kegiatan internasional. Dan buruknya memang FIFA juga menyebutkan itu soal potensi sanksi. Dalam keterangan mereka, potensi sanksi akan diputuskan beberapa waktu mendatang saat FIFA memberi informasi atau memastikan Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 29 Maret lalu. Inilah yang jadi masalah. Tapi kita berharap Pak Erick Thohir bisa melobi dan FIFA akhirnya memberi sanksi serendah mungkin sanksi denda atau sanksi apalah. Karena dalam keterangan FIFA juga disebutkan bahwa FIFA akan terus berkomitmen membantu transformasi sepak bola Indonesia. Nah, yang menarik yaitu peluang untuk menggantikan Peru sebagai tuan rumah U17. Sekadar informasi bahwa Piala Dunia U17 juga diikuti 24 negara. Harusnya Peru 1 dan 23 negara lainnya masih harus memperebutkan tiket menuju Piala Dunia U17. Saat ini baru 6 negara yang memastikan lolos ke Piala Dunia U17, yaitu zona Oseania dan zona CONCACAF atau Amerika Tengah. Kanada, Amerika Serikat diantaranya, atau New Zealand diantaranya yang lolos ya. Sedangkan Asia, Amerika Latin, dan Eropa masih menggelar kualifikasi ya. Pada Mei dan Juni ini akan dipastikan siapa tim-tim yang lolos untuk itu. Menurut saya memang kemungkinan itu ada, teman. Saat ini sepertinya kayaknya agak berat FIFA untuk mengalihkan tuan rumah ke Indonesia gitu. Masalahnya ini akan menjadi
presiden buruk juga. Mereka sudah membatalkan U20 tapi lalu memindahkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Takutnya memang FIFA takut kehilangan wibawa ya. Kalau saya pribadi tentu pengennya begitu ya, Indonesia jadi pengganti Peru. Tapi kan FIFA ini ditentukan oleh presiden mereka dan Council, FIFA Council yang ada 24 negara. 25 orang yang ngambil keputusan, termasuk soal sanksi untuk Indonesia ini. Ada 25 orang yang memutuskan, 25 negara yang memutuskan seperti apa sanksi untuk Indonesia. Dan tuan rumah Piala Dunia U17 pun akan ditentukan tentu lewat FIFA Council ini. Saya sih berharap memang ada keajaiban ya, FIFA memberikan status tuan rumah kepada Indonesia. Jadi timnas U17 kita bisa ada harapan lagi untuk main ya. Timnas U17 kita tidak bisa ikut kualifikasi karena gagal ke Piala Asia U17. Seperti kita ketahui tim yang diasuh Bima Sakti kalah ya. Kalah secara dramatis waktu kualifikasi Piala Asia yang digelar di Pakansari Bogor tahun lalu. Kita ingat sangat dramatis, kita gagal merebut posisi 3 terbaik gitu. Karena laga lawan Brunei tidak dianggap waktu itu. Jadi emang salah strategi. Ya, kita berlanjut ke Sintayong, nasib Sintayong dan pemain timnas U20. Kita ketahui bahwa saat ini yang paling dirugikan memang pemain timnas U20 karena batal main ya. Bagaimanapun mereka statusnya sekarang ya mungkin yang terbaik akan ikut tim senior. Nah, yang menarik setelah pembubaran timnas U20 lalu yaitu Sintayong mengungkapkan tekad dia untuk membuat sejarah Indonesia tembus Piala Dunia U2006 di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini cita-cita yang bagus. Saya setuju dengan pendapat STY, dia ingin meloloskan Indonesia karena Asia mendapatkan 8 jatah, 8 tempat. Biasanya Asia sekitar 4 slot saja ke Piala Dunia. Sekarang 8. Ini kesempatan buat negara lain seperti Vietnam, Malaysia atau tembus ke Piala Dunia untuk pertama kali. Thailand, Vietnam, negara-negara Asia Tenggara memang belum pernah ya ke Piala Dunia. Memang ini jadi kabar gembira juga buat negara-negara Asia Tenggara. Nah, cita-cita dari STY ini bisa terjadi kalau kita tidak kena sanksi berat. Sanksi ban dari FIFA. Kalau di ban kacau semua. Kita pun tidak bisa melakukan itu karena kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dimulai di Oktober 2023. Nah, STY saat ini memang kontraknya masih sampai November ya, tapi Piala Asia digelar Januari 2024, makanya mungkin diperpanjang. Tapi ya, saya berharap dalam waktu dekat PSSI segera memperpanjang kontrak STY. Karena kalau ingin membuat sejarah tembus Piala Dunia atau paling tidak mendekati lah mendekati ke Piala Dunia 2006, kita harus memiliki pelatih yang bagus. Dan STY sudah menyatakan minat. Ini tanda bahwa dia ingin setuju untuk memperpanjang kontrak ya di Indonesia. Menurut saya misi untuk ke Piala Dunia harus dilakukan dengan merekrut pelatih terbaik. Kalau enggak STY harus pelatih terbaik lainnya. Yang ada di dunia harus pelatih terbaik gitu, yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sekarang kita punya, makanya
jaga saja STY untuk Piala Dunia 2026 nanti. Masalahnya tahapan menuju Piala Dunia 2006 ini panjang. Walaupun Asia mendapatkan 8 jatah, tapi ada 5 ronde yang harus dilewati oleh negara-negara Asia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ronde pertama, Indonesia sepertinya akan ikut dari ronde pertama karena saat ini peringkatnya masih 150 FIFA ya. Ronde kedua yaitu fase grup, yang ada 9 grup dari 4 tim, nanti diadu dan minimal raih runner up agar bisa lolos ke ronde ketiga. Ronde ketiga pun fase grup lagi. Nanti ada ronde keempat sampai ronde kelima itu playoff dengan negara dari benua lain. Jadi jalan menuju Piala Dunia panjang. Saya pikir mimpi itu harus dijaga karena talent-talent Indonesia juga bagus. Kita lihat pemain timnas U20 bagus-bagus. Saya berharap pemain U20 ini menjaga harapan mereka, dan setelah gagal di Piala Dunia U20 di Indonesia, kita jaga harapan pemain U20 ini. Karena Piala Dunia U2026 itu nggak jauh, nggak terasa. Apalagi kualifikasinya dimulai 2023. Jadi menurut saya mimpi ini bisa terjaga kalau Indonesia lepas dari sanksinya. Itu makanya tugas Erick Thohir adalah memastikan Indonesia tidak kena sanksi dulu. Soal Piala Dunia U17 saya pikir ya itu nomor 2 lah. Tapi kalau itu dapat juga itu bonus. Dan maka itu kita harus tetap jaga mimpi itu, dan kita berharap Indonesia tidak kena sanksi agar rencana kita menggaruna sesuai dengan print biru atau cetak biru sepak bola Indonesia, yaitu Garuda Mendunia, bisa diwujudkan. Demikian teman-teman ulasan saya soal update timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia terkini. Klik like dan tentunya share video ini buat teman-teman yang membutuhkan, dan tentunya salam olahraga.